Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tampi Lovers. Jumpa lagi di video kali ini. Insya Allah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Kalian yang punya pertanyaan silahkan tulis di bawah di kolom komentar. Masukkan kritikan, jangan ragu. Insya Allah kita akan jawab di kesempatan video-video selanjutnya. Silahkan dengarkan. Maniala Brotherhood. Dalam dunia UFC yang keras dan tak kenal ampun, persahabatan seringkali dikorbankan demi warisan dan kejayaan. Dan Dana White kini memperjelas hal itu secara brutal. Meski ada ikatan lama dan camp pelatihan yang sama, Presiden UFC Dana White sama sekali menyatakan perang terhadap mentalitas kami tak akan saling bertarung. Menempatkan Islam Makhachev dan Belal Muhammad dalam jalur tabrakan yang bisa meruntuhkan persaudaraan Dagestan. Dalam episode Joe Rogan Show, Joe Rogan duduk bersama Ilia Topuria, mantan juara featherweight yang kini naik ke lightweight. Dalam percakapan luas mereka, Rogan mengungkapkan pembicaraan terbarunya dengan Dana White yang terlihat frustasi terhadap petarung-petarung yang menolak pertarungan karena alasan hubungan pribadi. Yang ini mau melawan itu, yang itu nggak mau melawan yang ini. Kata Dana White merujuk pada rumitnya situasi di divisi welterweight. Islam Makhachev yang telah lama menyuarakan keinginannya untuk naik kelas demi mengejar sabuk kedua, kini mungkin tidak terhambat oleh prestasi, melainkan oleh loyalitas. Belal Muhammad, sang juara bertahan kelas welter, telah menyatakan dengan tegas, saya tidak akan pernah melawan Islam 100%. Tapi bagi Dana White dan petinggi UFC, loyalitas bukanlah alasan yang bisa diterima. Ilia Topuria pun tak ragu berbicara belak-belakan ketika ditanya soal potensi pertarungan Makhachev versus Belal. Ia langsung menegaskan, itu pasti terjadi. Bahkan jika Jack Della Maddalena membuat kejutan di UFC 315 nanti, Topuria tetap yakin, bahkan kalau Della Maddalena menang, mereka tetap akan buat pertarungan itu melawan Islam. Joe Rogan yang awalnya skeptis akhirnya sepakat. Menurut saya mereka harus bertarung, mereka pasti harus bertarung, kata Rogan, sambil mengakui bahwa Khabib Nurmagomedov mungkin akan sangat-sangat kecewa dengan rencana tersebut. Taruhannya memang besar. Makhachev dan Belal bukan hanya rekan latihan, mereka juga berbagi manajer yang sama, Ali Abdel Aziz, sebuah jaringan loyalitas yang sejauh ini berhasil mencegah benturan besar. Namun ucapan Dana White di masa lalu menunjukkan bahwa kompromi bukanlah pilihan. Saat konferensi pers Dana White Contender Series sebelumnya membahas penolakan Merab Dvalishvili dan Aljamain Sterling untuk saling bertarung, White menegaskan pendiriannya. Kenapa kamu masuk ke olahraga ini kalau itu mentalitasmu? Kalau kamu nggak mau tahu siapa yang terbaik di dunia, ini bukan tempat yang cocok buatmu, kata Dana White. Prinsip yang sama kini menggantung di atas kepala Belal dan Islam. Meski Belal sempat menyatakan siap melepaskan sabuk dan naik ke middleweight jika Islam naik ke welter, pesan UFC tetap jelas. Penggemar ingin melihat yang terbaik melawan yang terbaik, tanpa pengecualian, tanpa alasan. Menjelang UFC 315, tekanan makin besar. Jika Belal berhasil mengalahkan Jack Della Maddalena, bola akan ada di tangan Islam, dan Dana White akan memperhatikannya dengan seksama untuk superstar Dagestan tersebut. Mimpi menjadi double champ mungkin harus dibayar mahal, yaitu dengan sebuah perang melawan saudara sendiri. Kemudian berita dari mantan juara kelas bulu UFC Ilia Topuria yang punya ambisi besar dan dia siap menciptakan sejarah di tanah kelahirannya. Petarung tak terkalahkan berdarah Spanyol Georgia itu mengungkapkan bahwa lawan yang paling ingin dia hadapi saat ini adalah bintang asal Inggris, Paddy Pimblett. Lebih dari sekedar pertarungan, Topuria ingin duel ini digelar di stadion ikonik Santiago Bernabeu, markas besar Real Madrid. Dalam wawancara bersama Bloody Elbow, Topuria menyampaikan visinya. Lawan yang paling saya inginkan adalah Paddy Pimblett. Jika UFC bisa menggelar pertarungan ini di Spanyol, di Santiago Bernabeu, Dana White memang tidak suka menggelar event di stadion, tapi ini satu-satunya stadion yang punya atap. Kami akan penuhi stadion itu, kata Topuria. Topuria telah menjadi kekuatan baru di UFC sejak debutnya pada 2020. Setelah melewati berbagai nama besar, ia merebut gelar juara kelas bulu di UFC 298 dengan kemenangan KO mengejutkan atas Alexander Volkanovski pada ronde kedua. Tak berhenti di sana, ia mempertahankan sabuknya untuk pertama kali dengan kemenangan KO ronde ketiga atas Max Holloway di UFC 308 di Abu Dhabi. Kini, Topuria kembali mengincar panggung yang lebih besar.
dan pertarungan melawan Paddy Pimblett dianggap sebagai laga blockbuster yang bisa mengguncang dunia. Pertarungan ini tak hanya penuh gengsi, tapi juga potensi keuntungan besar. Jika UFC benar-benar menggelar event di Stadion Santiago Bernabeu, itu akan menjadi tonggak sejarah untuk MMA di benua Eropa, dan Topuria percaya dialah orang yang bisa membuat itu jadi nyata. Mondial Brotherhood. This is the story of the MMA world on the channel that keeps you updated, no words blurred. From the octagon to the arena's roar, always first in line, others stay on